Adit pun menjelaskan kronologinya kepada Pak Ustadz. Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz mengatakan jika Reni disukai oleh jin. Reni tertawa makin kencang seperti hantu kuntilanak. Halo kerabat Nightmare, saya Arman. Selamat datang di Kismis, kisah mistis. Kisah horor nyata ini dialami oleh Adit pada tahun 2007 lalu. Ketika itu, Adit dan keluarga memiliki sebuah rumah yang ada di pinggiran kota Bandung. Rumah itu berdiri di atas lahan bekas rawa-rawa dan dijadikan sebuah kawasan perumahan yang luas. Memang rumah ini dalam proses pembangunan, dan setiap 1 minggu sekali, Adit dan keluarga meninjau rumah tersebut untuk melihat proses pembangunannya. Sampai suatu waktu, dia datang dengan perasaan yang tidak enak. Menjelang waktu maghrib, usai melihat rumah barunya, Adit kembali ke rumahnya yang berada di kawasan Riung, Bandung. Dan di tengah perjalanan pulang, pembantunya yang bernama Reni mengaku tangannya dicolek oleh seseorang. Padahal ketika itu tidak ada seorang pun yang mencoleknya. Pada perjalanan yang belum terlalu jauh, Reni mendadak kesurupan. Sontak, semua orang di dalam mobil terkejut. Adit yang membawa mobil pun mengaku bahwa mobilnya menjadi berat, padahal pedal gas sudah diinjak sekuat tenaga. "Ren, kamu kenapa?" tanya ibu Adit. Melihat Reni makin memberontak, Adit sadar bahwa Reni kesurupan. Suaranya menjadi sangat lantang dan tenaganya sangat kuat. Kondisi Reni makin mengkhawatirkan dan sesekali dia ingin keluar dari mobil. "Reni mau pulang. Lagi ada yang nungguin Reni," katanya. Bapak Adit kemudian menelpon seorang ustadz di kawasan Antapani karena khawatir dengan keadaannya. Kebetulan juga, posisi saat itu tidak terlalu jauh ke kawasan tersebut. Adit pun membawa mobil ke rumah Pak Ustadz, dan setibanya di rumah Ustadz, Reni mendadak menjadi pulih. Adit pun menjelaskan kronologinya kepada Pak Ustadz. Mendengar ada yang mencolek tangannya, Pak Ustadz mengatakan jika Reni disukai oleh jin. Dan tidak cuma satu sosok, tetapi ratusan jin. Reni kemudian diberi air doa oleh Pak Ustadz. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun, kejadian seram kembali terjadi. Saat tiba di rumah, Reni tertawa dengan mata melotot ketika Adit memberikan Al-Quran agar dibaca bersama-sama. Reni tertawa makin kencang seperti hantu kuntilanak. Adit kemudian menelpon ustadz di sekitar rumahnya dengan harapan agar Reni kembali normal. Namun, ketika ustadz itu datang, Reni tak kunjung membaik. "Dia disukai jin, Mas," kata Pak Ustadz. "Susah untuk mengeluarkannya." Menurut Pak Ustadz, ratusan jin itu mencolek tangan Reni saat Reni melamun. Dan para jin itu merasukinya dan ingin membawanya pergi.
Memasuki tengah malam, Reni makin memberontak dan melakukan kehendak di luar kuasanya. Sesekali dia berbicara sendiri di dalam kamar dengan keadaan gelap dan masuk ke kamar mandi sambil bernyanyi seram. "Ren, istighfar Ren, istighfar," kata Bapak Adit. Jam 2 dini hari, Reni mulai tersadar dan bertanya-tanya, ada apa? Adit menjelaskan semuanya pada Reni, dia pun kembali melamun dengan keadaan kusut. Bapak Adit mengingatkan Reni agar dia tidak melamun. Namun, secara tiba-tiba Reni mengatakan kalau dia juga menyukai salah satu jin yang merasukinya. "Punten Bapak, Reni hayang uih, hayang pendak sareng kabogoh Reni." Atau kira-kira artinya, "Maaf Bapak, Reni ingin pulang, ingin bertemu pacar Reni," ujar dia dengan nada Sundanya yang kental. Semua dibuat bingung dengan pernyataan Reni. Adit mengatakan kalau Reni melantur dan memintanya untuk beristighfar. Hari demi hari pun berlalu dan kondisi Reni makin memburuk. Tidak ada seseorang pun yang bisa membuatnya pulih. Hal ini dipengaruhi karena Reni ingin jin di tubuhnya jangan pergi. Suatu waktu, ayah Reni berkunjung untuk melihat kondisi anaknya. Menurut ayahnya, Reni memang sering melamun pasca ditinggal pacarnya yang meninggal. Pada akhirnya, Reni dibawa pulang ke Garut oleh ayahnya, dan kabar terakhir yang diterima oleh Adit, kondisi Reni masih belum sepenuhnya pulih. Tubuhnya makin kurus, rambutnya pun tidak terurus. Suka menyendiri dan makin sering melamun. Menurut ajengan atau orang tua di kampungnya, jin di dalam tubuh Reni memang sudah tidak sebanyak sebelumnya. Namun, ajengan tersebut mengatakan bahwa Reni juga menyukai para jin tersebut, sehingga membuat dirinya tidak bisa lepas dari gangguan jin.